Pada Walskin, kita akan diperlihatkan Hanma menghajar Chihuyu dan mengikatnya. Hanma menyuruh Chihuyu untuk tidak mengganggu keributan antar saudara. Saat pergi, Hanma bertanya kepada Kisaki, "Hei, jadi dari awal kita berencana menjebak mereka. Lalu kenapa kita bekerja sama dengan mereka?" Kisaki mengatakan, "Karena ini sangat menyenangkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa." Hanma tertawa dan menyebut Kisaki sebagai sahabat sohibnya, dan hanya Kisakilah yang bisa terus menghibur dirinya. Hake yang ingin menusuk Taiju ternyata gagal. Taiju mengatakan, "Yang kau lakukan hanyalah bertingkah kuat. Aku sedikit berharap kalau kau benar-benar mencoba membunuhku. Ini sangat berat bagiku, Hake. Kau mengecewakanku lagi. Kalau kau serius, jangan teriak. Menyelinaplah dan tusuk aku dari belakang." Takemichi berpikir, jika Taiju di sini, itu artinya Kisaki berbalik melawan kami. Tapi kami menghentikan Hake membunuh kakaknya. Apa itu artinya? Misi selesai? Tidak. Sekarang Hake yang dalam masalah. Takemichi menyuruh Taiju untuk berhenti. Takemichi berpikir, sekarang apa? Bisakah aku menghentikan Taiju? Tapi, aku harus melakukan sesuatu. Taiju tampak kesal karena ini kedua kalinya Takemichi ikut campur dalam keluarga Shiba. Taiju mengatakan, "Hake, punggungku terbuka lebar sekarang." Takemichi heran kenapa Taiju memancing Hake. Takemichi lalu dihajar oleh Taiju sampai terpental jauh. Taiju mengatakan, "Sebelumnya aku memukulmu hanya dengan 30% kekuatanku. Tapi, karena ini kali keduanya, kugunakan 50% kekuatanku. Sangat menyakitkan, bukan?" Takemichi berpikir, "Aku tidak bisa bergerak. Aku sudah banyak dipukuli oleh orang lain sampai saat ini. Tapi, dia ada di level yang berbeda. Dia akan membunuhku." Taiju mengatakan, "Ada apa, Hake? Kau tidak akan menyamarkannya? Jika tidak, dia akan mati." Taiju lalu mencekik leher Takemichi dan bertanya, "Apa kau tahu kenapa Hake ingin membunuhku?" Takemichi menjawab, "Karena kau telah menyiksa Yuzuha." Taiju tertawa dan mengatakan, "Kau dengar itu, Hake? Bagaimana kalau aku membongkar rahasiamu?" Taiju memberitahu Takemichi kalau Hake tidak seperti yang Takemichi pikirkan. Yuzuha datang dan menusuk Taiju dari belakang. Takemichi terkejut melihat Yuzuha menusuk Taiju. Taiju langsung menghajar Yuzuha. Taiju marah dan mengatakan, "Yuzuha, kau benar-benar kelewatan kali ini." Taiju lalu melempar salah satu kursi yang berada di gereja itu. Hake bertanya, "Yuzuha, kenapa kau ada di sini?" Yuzuha mengatakan, "Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku akan mengakhiri ini semua." Hake marah dan mengatakan kepada Takemichi, "Brengsek kau. Kau memberitahu Yuzuha kan? Kau satu-satunya orang yang kuberitahu tentang keputusan yang kuambil." Yuzuha mengatakan, "Kau salah. Hanagaki tidak memberitahuku apapun. Kisaki Tetalah yang memberitahuku semuanya." Takemichi terkejut mendengar hal tersebut. Takemichi berpikir, apakah Kisaki melibatkan Yuzuha ke dalam masalah ini? Mungkinkah sejak awal Hake tidak pernah membunuh Taiju? Kurasa ada yang aneh. Aku tidak melakukan apapun, tetapi Hake gagal membunuh Taiju. Jadi, di lini masa yang asli, Hake tidak membunuh Taiju. Lalu Yuzuha menusuk Taiju. Sejak awal, orang yang membunuh Taiju adalah Yuzuha. Sial, aku tidak mencegahnya. Luka tusukan yang Taiju dapat ketika dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri cukup fatal." Taiju kemudian membuka bajunya dan mengatakan, "Kau sudah kelewatan, Yuzuha. Berkat bocah ini, karena dia teriak saat melihatmu, aku punya waktu sepersekian detik untuk bergerak. Jadi bencilah Hanagaki." Melihat hal tersebut, Takemichi terkejut dan berpikir, lukanya dangkal. Itu artinya aku menyelamatkannya. Tidak mungkin. Apa itu artinya aku menghindari masa depan, di mana Kisaki memanipulasi Hake? Taiju mengatakan, "Betapa menyedihkan, Hake Yuzuha. Kalian mencoba membunuh saudara sendiri, keluarga kalian sendiri, yang membanting tulang untuk kalian." Yuzuha mengatakan, "Untuk kami, omong kosong. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Kau tidak peduli sedikit pun dengan kami. Kau menggunakan kata keluarga agar kau bisa memanipulasi kami selama ini. Kau iblis." Taiju langsung menghajar Yuzuha sampai terpental. Takemichi terkejut mengatakan, "Teganya kau, dia itu adik perempuanmu." Takemichi tidak menduga kalau Taiju memukul Yuzuha. Taiju mengatakan, "Oh Tuhan, kenapa kau selalu memberikan cobaan seperti ini?
Kenapa aku harus membunuh adik perempuanku yang tersayang? Taeju memutuskan untuk membunuh Yuduha. Yuduha kemudian berlari dan ingin menghajar Taeju. Tapi Taeju langsung menghajarnya. Taeju mengatakan, akan kuhajar kau sampai mati secara perlahan-lahan. Takemichi kemudian menghalangi Taeju dan menyuruh Taeju untuk tenang. Taeju menyuruh Takemichi untuk minggir. Takemichi mengatakan, kau bilang kau sangat peduli dengan keluargamu, tapi pada akhirnya kaulah yang menghancurkan keluargamu. Hakai memberitahu Takemichi kalau Taeju akan membunuhnya. Takemichi berteriak mengatakan, Hakai, ini juga melibatkanmu. Apa yang kau takuti? Saudaramu akan dibunuh. Kau akan melindungi Yuduha kan? Taeju langsung menghajar Takemichi dan mengatakan, merekalah yang mencoba membunuhku sejak awal. Taeju melempar salah satu kursi kepada Takemichi, tapi untung saja kursi itu tidak mengenai Takemichi. Takemichi berpikir dirinya akan mati. Takemichi mengatakan, kenapa masalah antar saudara harus berakhir dengan membunuh satu sama lain? Ini tidak masuk akal. Yuduha memberitahu Takemichi, ini jalan yang kami pilih. Takemichi berpikir, Yuduha adalah kunci dari semua ini. Ia membunuh Taeju di lini masa depan asli. Kisaki menghasut Yuduha agar membunuh Taeju. Tapi di masa depan, Hakai lah yang melakukannya, dan Hakai yang menanggungnya. Dan karena Kisaki tahu kebenarannya, Hakai dibatasi melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah itu, dia menjadi ketua Black Dragon, dan Toman menjadi rusak. Semua itu demi melindungi Yuduha. Takemichi mengetahui apa yang harus dilakukan, yaitu mengalahkan Taeju. Takemichi merasa kalau Yuduha terlindungi, maka Hakai tidak akan dirusak. Hakai mengatakan, Takemichi, tidak mungkin kau bisa. Kau tidak tahu betapa mematikannya dia. Sambil mengambil pisau, Yuduha mengatakan kepada Takemichi, jangan menghalangiku Hanagaki, aku akan melindungi Hakai. Mitsuya lalu memegang pisau itu dan mengatakan, ini bukan sesuatu yang kau gunakan untuk melindungi orang lain. Lepaskan Yuduha, kau melukai tanganku. Yuduha mengatakan, Mitsuya, kenapa kau ada di sini? Takemichi heran kenapa Mitsuya ada di sini. Mitsuya kemudian menyuruh Takemichi menjaga Yuduha. Mitsuya mengatakan kepada Taeju, sekarang kau dan aku, bajingan. Taeju bertanya, kau serius? Bagaimana dengan perjanjiannya? Jangan bilang kau orang brengsek yang melanggar janjinya sendiri. Mitsuya mengatakan, akan kukatakan padamu sesuatu yang jelas lebih penting dari itu. Jangan memukul adik perempuanmu sendiri. Tidak peduli seberapa buruk sikapnya, maafkan dia dengan senyuman. Itulah yang dimaksud menjadi kakak laki-laki brengsek. Nah, itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revenger episode 33. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.